Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Now we want to learn about ordinary annuity atau biasa disebut dengan anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas secara umum adalah suatu pembayaran dan penerimaan yang dilakukan di awal atau di akhir periode dengan jumlah yang sama. Sedangkan anuitas biasa adalah suatu anuitas di mana pembayaran dan penerimaannya dilakukan pada setiap akhir periode. Sebagai contoh, pada tahun pertama hingga tahun ke-6, melakukan pembayaran atau penerimaan dengan jumlah yang sama, yaitu 1 juta tiap tahunnya. Contohnya adalah pembayaran asuransi, cicilan mobil, dan cicilan motor. Anuitas biasa dibagi menjadi dua, yaitu present value atau nilai sekarang, dan future value atau nilai akhir di masa depan. Nilai sekarang anuitas atau disebut dengan present value adalah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran atau penerimaan arus kas masa depan dengan jumlah pembayaran atau penerimaan yang sama besarnya setiap periode. Jadi, nilai sekarang atau present value di mana kita dapat mengetahui perkiraan nilai saat ini atau hari ini dari jumlah uang yang akan diterima dan dibayarkan di masa depan atau di kemudian hari. Sehingga kita mengetahui berapa jumlah uang yang harus kita bayar di kemudian hari. Present value dinotasikan dengan PV. Maka, untuk menentukan nilai sekarang, kita dapat menggunakan rumus PV sama dengan P per I dikali 1 dikurangi 1 per 1 plus I pangkat N. For example, hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 2 juta di setiap akhir bulan selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12%. Diketahui P-nya yaitu payment, jumlah yang harus kita bayar setiap bulannya yaitu 2 juta, dengan bunganya yaitu 1%, dan jumlah periodenya yaitu 24 bulan selama 2 tahun. Yang ditanyakannya adalah PV, present value. Lalu untuk penyelesaiannya, kita hanya perlu menggunakan formula yang tadi, dengan PV sama dengan P per I dikali 1 dikurang 1 per 1 plus I pangkat N. Kemudian, disubstitusikan ke dalam formula tersebut dan dikalkulasikan. Lalu, kita akan mendapatkan nilai sebesar 42.486.774,52 rupiah untuk nilai sekarangnya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita menghitung lama periode? Atau seberapa lama kita harus membayar suatu angsuran untuk melunasi hutang yang sudah kita ambil? Untuk menentukannya, kita menggunakan rumus N sama dengan negatif log dikali 1 dikurang PV dikali I per P per log dikali 1 plus I. For example, untuk melunasi hutang sejumlah 50 juta, Sari memutuskan untuk mencicil sebanyak 2.500.000 tiap bulannya. Jika pemberi pinjaman mengenakan bunga 10% atas pinjaman tersebut, berapa kali Sari harus melunasi hutangnya? Dari soal tersebut, kita tahu bahwa present value-nya yaitu 50 juta rupiah. Angsuran yang dibayarkannya yaitu 2.500.000 dan bunganya yaitu 0,833%. Dengan menggunakan N sama dengan negatif log dikali 1 dikurang PV kali I per P per log dikali 1 plus I, kemudian disubstitusikan ke dalam rumus tersebut, sehingga kita mendapatkan hasil untuk lama periodenya yaitu sebanyak 22 kali, sehingga Sari harus menyelesaikan angsuran tersebut sebanyak 22 kali atau 22 bulan. Selanjutnya yaitu menentukan tingkat bunga. Untuk menentukan tingkat bunga nilai sekarang, hal yang pertama harus kita lakukan, cari nilai PV yang lebih besar dan nilai PV yang lebih kecil dari PV yang kita inginkan. Sebab untuk menentukan tingkat bunga, kita tidak dapat langsung mensubstitusikan ke dalam formulanya atau mendapatkan hasil langsung dengan suatu rumus. Sehingga kita harus melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu yang sudah tadi saya sebutkan. Dan tahap kedua, setelah memperoleh nilai PV yang lebih besar dan lebih kecil, gunakanlah interpolasi. Kita bisa lihat di bawah, yaitu dengan mensubstitusikan bunga yang sudah kita cari dari kedua percobaan dan nilai sekarang
yang sudah kita cari dari 2 percobaan juga, yang lebih besar dan lebih kecil. Untuk contohnya, sebuah perhiasan bernilai 30 juta rupiah tunai dapat dibeli dengan 12 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar Rp2.758.973,49. Maka, berapakah tingkat bunga yang dikenakan? Jadi, bagaimana cara menentukan tingkat bunga? Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari PV dengan memisalkan suatu bunga. Yang pertama, kita perkirakan bunga dengan 18% atau setara dengan 1,5% per bulan. Diketahui PV-nya 30 juta dan angsurannya sebesar Rp2.758.973,49 dengan jumlah periode 12 kali dan bunganya 0,015. Bunganya hanya permisalan saja ya. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus PV. Yang sudah diketahui tadi, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus PV tadi. Sehingga kita mendapatkan PV yang pertama yaitu 30.093.517,7 rupiah. Di mana PV ini lebih besar dari 30 juta. Maka kita harus mencoba ke percobaan kedua, di mana tingkat bunganya kita naikkan 1%, yaitu 19%. Sehingga untuk permisalan dengan I, yaitu 0,0158333. Selanjutnya, dengan menggunakan cara yang seperti sebelumnya, substitusikan semua yang sudah diketahui dengan bunga yang baru saja kita cari. Ternyata setelah dikalkulasi, hasilnya masih di bawah dari 30 juta, yaitu Rp29.937.896. Dari kedua hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat bunga berada di antara 18% dan 19%. Untuk saat ini, kita coba di antara keduanya yaitu dengan bunga 18,6% atau 1,55% per bulannya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya dengan mensubstitusikan semua yang sudah diketahui dengan bunga 18,6% atau 0,0155. Setelah kita kalkulasi, ternyata PV yang dihasilkan yaitu 30 juta rupiah. Maka, tingkat bunga yang dikenakan setiap bulan yaitu 1,55% atau setara dengan 18,6% setahunnya. Selanjutnya, yaitu how to get future value atau bagaimana cara menentukan nilai akhir atau nilai di kemudian hari. Mari disimak materi selanjutnya ya. Future value atau nilai yang akan datang adalah nilai pada akhir periode anuitas. Jadi, ketika teman-teman melakukan sebuah cicilan atau angsuran, kita dapat mengetahui berapa nilai yang akan datang setelah periode yang sudah ditentukan. Misalnya, 6 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun, dan seterusnya. Jadi, teman-teman dapat mengetahui seberapa banyak uang yang dibutuhkan untuk melunasi utang teman-teman ambil. Untuk menentukan nilai akhir, kita dapat menggunakan formula FV sama dengan P per I dikali 1 plus I pangkat N min 1. Yaitu menentukan jumlah periode. Di sini ada contoh. Mari disimak ya teman-teman. Untuk mengisi liburan, dia berencana untuk menabung 2 juta di bank mulai akhir bulan ini. Jika uang yang diperlukan dia adalah 25 juta dan bank memberikan bunga 10%, berapa bulan waktu yang diperlukan oleh Dea? Diketahui FV-nya yaitu 25 juta rupiah, payment-nya yaitu 2 juta, dan bunga yang diberikan oleh bank yaitu 10% per tahunnya, yaitu setara dengan 0,833% per bulannya. Yang ditanyakan adalah berapa lama periodenya. Teman-teman dapat menggunakan formula N sama dengan log dikali 1 plus F dikali I per P. N sama dengan log dikali 1 plus FV dikali I per P per log dikali 1 plus I. Kemudian teman-teman substitusikan yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus N sama dengan log 1 plus FV kali I per P per log dikali 1 plus I. Kemudian akan mendapatkan hasil yaitu 11,94 atau setara dengan 12 kali. Sehingga
Selama periode dia menabung, yaitu selama 12 kali atau 12 bulan. Selanjutnya yaitu menentukan nilai akhir. Oh, harusnya untuk menentukan nilai akhir tadi berada di awal ya, karena ada sedikit kesalahan sehingga dijadikan yang kedua. Baik, langsung ke contoh. Berapakah nilai yang akan datang dari pembayaran 100.000 setiap 3 bulan selama 1 tahun dengan tingkat bunga 4%? Dapat dilihat angsuran yang dibayarkan setiap 3 bulan yaitu 100.000 dengan bunga 1% dan selama 4 periode. Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus FV sama dengan P per I dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1. Semuanya disubstitusikan ke dalam rumus tersebut sehingga teman-teman akan memperoleh sebesar Rp406.040,1 di akhir tahunnya. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan besar cicilan. Jadi, di sini ketika teman-teman menabung dan dikenakan bunga oleh bank, teman-teman dapat mengetahui berapa besar cicilan yang harus teman-teman bayar setiap bulannya atau setiap tahunnya. Di sini saya akan beri contoh. Frida menabung dengan jumlah yang sama tiap bulan. Setelah menabung selama 2/4 tahun, jumlah uang Frida adalah Rp450 juta. Jika bank tersebut memberikan bunga 12%, maka berapakah jumlah yang disetor Frida setiap akhir bulan? Dengan memanipulasi rumus FV, kita dapat menentukan besar cicilan. Dengan P sama dengan FV dikali I per 1 plus I pangkat N dikurang 1. Seperti biasa, kita substitusikan yang sudah diketahui, kemudian dikalkulasikan, dan mendapatkan hasil Rp14.600.487. Jadi, cicilan yang harus dibayar Frida selama menabung yaitu sebesar Rp14.600.487. Selanjutnya yaitu menentukan tingkat bunga. Untuk menentukan tingkat bunga pada nilai akhir, yaitu sama seperti menentukan tingkat bunga pada nilai sekarang, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini saya beri contoh. Mika menabung di suatu bank. Setelah menabung 10 juta sebanyak 20 kali, Mika memperoleh uang sejumlah Rp225.544.555. Maka, berapakah tingkat bunga yang diberikan oleh bank? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menentukan tingkat bunga, teman-teman harus melalui beberapa tahap, yaitu menentukan FV1 dan FV2 atau sama dengan FV yang lebih kecil dan FV yang lebih besar dengan memperkirakan bunga yang akan kita dapatkan. Lanjut ya ke penyelesaian. Yang pertama kita misalkan bunganya yaitu 1%. Maka FV sama dengan P per I dikali 1 plus I pangkat N dikurangi 1 sama dengan 10 juta per 0,01 dikali 1 plus 0,01 pangkat 20 dikurang 1. Sehingga kita mendapatkan FV yang pertama yaitu 220.190.039,9. FV1 yang kita dapat yaitu kurang dari FV yang kita inginkan. Sehingga kita harus mencoba ke percobaan kedua. Pada percobaan kedua, kita harus mulai menaikkan tingkat bunga, yaitu menjadi 2%. Kita misalkan bunga tersebut 0,02. Seperti cara sebelumnya, substitusikan dan kita mendapatkan hasil 242.973.698. Sehingga PV yang kedua ini lebih besar dari PV yang kita inginkan. Maka kita sudah mendapatkan 2 FV. Kesimpulannya, bunga berada di antara 1% dan 2%. Selanjutnya kita gunakan interpolasi. Substitusikan semua bunga yang dimisalkan teman-teman tadi dengan FV1 dan FV2 yang sudah teman-teman cari. Setelah disubstitusikan semuanya, maka dikalkulasikan sehingga kita mendapatkan I-nya atau bunga akhirnya yaitu 1,235%. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya bunga yang Mika peroleh setiap bulannya yaitu 1,235%. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention. Bye.